dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Perkenalkan, saya Disa Prihantini Kusuma, Humas UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang baru saja pulang dari pendidikan militer. Wow, keren sekali. Langsung saja kita perkenalan diri terlebih dahulu. Halo Mas. Iya. Boleh perkenalkan namanya dulu kepada baik. teman-teman bela negara yang ada di rumah, nama dan mungkin fakultasnya, dan juga kita selain mahasiswa di sini, di sebelah kiri saya juga ada salah satu tenaga kependidikan juga. Nama saya Triyono. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi Profesiners. Kebetulan baru masuk, jadi angkatan 2021. Wow, berarti maba di Profesiners ya Mas ya? Siap. Boleh selanjutnya Mas? Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan kawan-kawan bela negara, saya dengan Imam Rifki Saputra, saya staf dari UPN Veteran Jakarta yang kebetulan ada di Fakultas Kedokteran. Salam kenal ya kawan-kawan. Oke. Wah, ngomongnya kayaknya santai aja Mas. Siap. Tapi itu memang suatu kebiasaan yang sudah terlatih ya. Betul, di Wah. sana kita harus setiap kali kita ditanya ataupun menghadap, kita pasti menjawab siap terlebih dahulu. Wow, keren banget. Jadi memang sudah terlatih dari sananya. Nah, kita kan dengar-dengar nih, Mas Triyono, Mas Imam, dan beberapa mahasiswa serta TNI Komcat atau komponen cadangan. Nah, kita kan taunya hanya komponen cadangan gitu ya, secara umumnya begitu garis besarnya. Tetapi boleh nggak sih sedikit diceritakan Komcat itu apa sih? Mungkin dari Mas Triyono, nanti boleh dilanjutkan dengan Mas Imam. Oke, baik. Saya sedikit menjawab terkait dengan Komcat itu apa. Nah, pertama, Komcat ini adalah komponen cadangan, dan yang pertama ini adalah komponen cadangan Matra Darat tahun anggaran 2021. Nah, di sini apa sih Komcat itu? Nah, suatu komponen yang disiapkan oleh negara atau pemerintah dalam nantinya ketika menghadapi situasi yang urgent, misalnya adalah perang. Nah, nanti kami yang sudah lulus pendidikan militer tersebut akan diturunkan. Wow. Ketika keadaan yang sangat genting. Boleh ditambahkan mungkin Mas Imam? Makasih Kak Disa. Mungkin saya mau sedikit melengkapi aja dari jawaban dari Mas Triyono. Jadi kalau untuk komponen cadangan itu sendiri adalah bagian dari ketahanan negara. Nah, jadi ketahanan negara itu fondasinya ada 3. Yang pertama itu adalah komponen utama, yang itu isinya adalah TNI dan Polri. Kemudian ada komponen pendukung yang isinya pegawai negeri sipil, dan yang terakhir itu adalah komponen cadangan. Yang kebetulan itu baru disahkan untuk undang-undangnya itu di tahun 2019. Di masa sebelum Bapak Prabowo menjabat. Jadi sebelum Bapak Prabowo menjawab itu, undang-undang tersebut itu sudah ada, dan kemudian dikelola oleh Pak Prabowo, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini terrealisasi begitu. Wah, jadi memang ini ya sangat lengkap sekali ya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bela negara yang ada di rumah sudah paham Komcat itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang santai kita, denger nih pada saat kalian baru banget kembali ke kampus bela negara, kalian itu kayaknya ada tagline gitu deh. Boleh kali coba tagline-nya untuk menyapa teman-teman bela negara yang ada di rumah. Mungkin aku minta bantuan Mbak Disa ya. Jadi boleh. Mbak Disa ngomong begini. Selamat siang. Nanti kita jawab. Gimana, Mas Tri? Siap. Yang ini aja Mas Tri, yang terakhir. Yang dari Kopassus? Iya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Selamat siang. Siang. Komponen cadangan luar biasa segar. Wow, keren. Jadi memang ada tagline atau yel-yel pribadi ini ya, yang sudah diatur sedemikian rupa. Betul. Ya. Jadi kalian juga maksudnya bisa tetap terhibur dengan cara kalian seperti itu. Jadi tidak tegang-tegang banget gitu ya. Oke, kalau boleh tahu kalian ini mengikuti pendidikan militer Komcat ini itu dari kapan Mas waktunya gitu? Oke, baik. Sebenarnya kita ada proses seleksinya terlebih dahulu. Oh, jadi nggak langsung misalkan nih dari pimpinan universitas nunjuk misalkan si A, si B, enggak ya? Tidak. Jadi memang harus mengikuti terlebih dahulu. Betul. Ya. Nah, boleh mungkin diceritakan juga tahapan-tahapannya, Mas? Ya, baik. Nah, untuk sebelumnya kalau dari saya sendiri, dari mahasiswa, waktu itu ada sosialisasi terkait dengan pendaftaran pembukaan komponen cadangan. Itu dari Warik 3 langsung, Dokter ya, untuk mensosialisasikan program tersebut. Nah, itu pada bulan Mei. Kemudian akhir Mei itu sudah mulai pendaftaran.
seleksi berkas atau administrasi. Nah, setelah itu ketika berkas sudah disiapkan, pada saat bulan Juni awal kita melampirkannya langsung ke Rindam Jaya. Karena kita kan posisinya ada di Jakarta. Iya. Otomatis tempatnya itu ada di Rindam Jaya. Setelah itu kita melakukan seleksi selama 11 hari kurang lebih. 11 sampai 12 hari itu prosesnya seperti seleksi atau penerimaan tentara komponen utama yang semestinya. Jadi hampir sama, namun mungkin terkait dengan kualifikasinya atau standarnya agak diturunkan seperti itu. Jadi memang melewati beberapa tahap ya Mas. Betul. Ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung kayak oke saya mau daftar langsung keterima, tetapi melewati ada tes kesehatan juga ya. Siap, ada. Ya, dari kesehatan luar, kemudian kesehatan dalam, terus juga ada kesehatan jiwanya. Kita dites. Selanjutnya kita juga ada kesehatan jasmani atau fisik. Itu dites juga apakah kita memenuhi syarat atau tidak, seperti itu. Jadi gini Kak Disa, untuk pelaksanaan Latsarmil yang 3 bulan itu sebelumnya itu ada semacam tes yang memang kita tuh sudah harus di sana, standby di sana selama 2 minggu. Nah, di dalam 2 minggu itu ada banyak berbagai tes. Yang pertama mungkin tadi ada tes kesehatan dan juga ada tes fisik dan juga pengenalan dari kehidupan di sana di situ. Jadi kita di sana pertama-tama itu kayak kita dikenalin gimana bangun pagi di sana, gimana makan kita di sana pun kita sudah dikenalkan di situ dan sudah harus dibiasakan. Di 2 minggu itu, iya, walaupun betul. istilahnya belum resmi terpilih begitu ya. Iya, jadi pada saat 2 minggu tahapan seleksi itu kita harus udah bisa yel-yel, kita harus bisa baris berbaris, kita harus bisa apel, gimana caranya apel, itu kita juga diajarkan di sana. Gitu. Wow, jadi benar-benar melalui tahap yang luar biasa ketat juga ya. Karena 2 minggu itu kita sudah dilatih sedemikian rupa, baru nanti ada lolos dan tidak lolosnya ya. Ya, Betul. kalau untuk tahapan lolos dan tidak lolos itu dikenal di tentara itu namanya seleksi pantohir. Jadi tiap masing-masing perorangan itu dibikin beberapa peleton dari total siswa yang calon siswa itu nanti diperiksa oleh Dirjen Pothan langsung dari pimpinan langsung dan ditanya-tanya langsung di sana misalnya visi dia apa, maksudnya dia apa ikut ke sini gitu. Terus ketertarikannya apa gitu biasanya. Nah, Mas Imam dan Mas Triyono sudah menjelaskan nih, itu baru awal loh Mas ya. Iya, untuk seleksi awal nih. Kita nih istilahnya yang mendengarkan yang awam begitu ya, kok kayaknya tahapannya banyak banget. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kalian bisa tertarik ingin mengikuti Komcat ini? Mungkin dari Mas Triyono dulu. Oke, baik. Kenapa saya tertarik? Pertama, karena kampus kita UPN Veteran Jakarta adalah kampus bela negara. Saya pun ingin lebih mendalami bela negara itu seperti apa sih. Nah, ketika saya ikut Komcat, wah, ada program bela negara nih. Dan kemudian juga di sana ada terkait dengan pendidikan militernya. Banyak juga ilmu-ilmu yang nantinya akan saya serap. Nah, dari sana saya mulai tertarik. Dan juga ketika saya melihat ada komponen cadangan matra darat, ada matra darat. Di saya pun di kesehatan ada namanya mata kuliah matra. Itu seperti kita bagaimana cara menangani pasien di berbagai medan. Salah satunya adalah di darat, di matra darat seperti itu. Makanya dan di pelatihan militer ini kamu belajar itu gitu ya? Siap, betul. Makanya lebih tertarik lagi dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut ke dalam proses seleksi tersebut dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah, dan sekarang alhamdulillah lolos begitu ya, udah menyelesaikan pendidikan militer ini. Terbaik keren. lagi. Terbaik lagi Kak. Oh iya, terbaik. Wow, luar biasa. Semoga bisa memotivasi ya untuk teman-teman bela negara yang ada di rumah. Tadi kan kita sudah mendengarkan nih alasan dari Mas Triyono. Nah, kita penasaran nih, kalau alasan dari Mas Imam sendiri itu kenapa sih, Mas? Kalau saya sih lebih ke rasa pingin tahu ya, pingin tahu gimana sih pendidikan tentara gitu yang saya tahu kan ini komponen cadangan ini benar-benar memang kurikulum pelajarannya atau materi-materi fisiknya itu memang sama dengan yang diberikan oleh tentara. Yang otomatis rasa keingintahuan saya jadi lebih gede dan didukung oleh
kesempatan yang diberikan sama UPN sendiri. Jadi UPN sendiri menerima bukan menerima ya, tapi membuka ini ya, kesempatan betul, buat kesempatan. staf, buat dosen, mahasiswa, dan ketenaga pendidikan, juga mahasiswa untuk ikut serta gitu. Nah, jadi itulah yang bikin saya tuh kepengen ikut gitu. Komcat, oke. Nah, itu kan dari alasan Mas Imam tersendiri, alasannya adalah keingintahuan, pelatihan-pelatihan apa sih yang kalian dapatkan nanti di Komcat. Nah, pertanyaannya sekarang, karena kan kalian ini sudah mengikuti, begitu kan? Pelatihan dasar apa sih yang kalian sudah dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ini, mungkin dari Mas Imam terlebih dahulu? Iya. Kalau yang paling mendasarnya kita tuh belajar PBB. Jadi baris berbaris itu kita hampir 70 jam pelajaran. 70 jam? Ya, 70 jam pelajaran yang setiap harinya itu pasti ada yang namanya jam pelajaran baris-baris PBB. Dan alhamdulillahnya pun di waktu bulan Agustus tanggal 17 itu sempat Komandan Rindam sendiri itu mengadakan lomba ya, Mas Tri ya. Betul. Mengadakan lomba yang lombanya itu lomba PBB, peraturan baris berbaris, yang pesertanya itu terdiri dari kita. Jadi perwakilan dari komponen cadangan, kemudian perwakilan dari siswa-siswa yang sedang berlatih di sana, kayak misalnya siswa calon Tamtama, terus juga ada calon Bintara Rexus ya kalau nggak salah. Terus ada organik juga yang ikut di sana gitu. Yang alhamdulillah ketika kita dipertandingkan kita juara ya. Wow, alhamdulillah kita keren. juara gitu. Ya memang mungkin karena masih melekat, karena kita 70 jam pelajaran pun di detik-detik perlombaan pun kita masih memang latihan gitu. Dan proses latihannya pun kita hampir setiap hari ya untuk menyiapkan itu gitu. Kemudian selain dari PBB pun kita juga belajar taktik-taktik kecil, taktik-taktik dasar dari tentara sendiri untuk tempur. Kemudian kita juga belajar disiplin tempur, bagaimana kita mendisiplinkan suatu pergerakan gitu. Kemudian kita juga belajar menembak, kasasa, dan itu juga ada penilaian. Oke, jadi nggak hanya sekedar latihan biasa ya, tapi memang ada penilaian. Ada penilaian di sana dan kita juga dibuahi sebuah sertifikat gitu. Jadi kalau di sana ada klasifikasinya untuk yang lulus mahir menembak dan untuk yang hanya sebatas lulus saja gitu. Nah, untuk klasifikasinya itu kalau nggak salah ada di atas rata-rata 70 nilainya. Jadi lesan itu poinnya dari 1 sampai 10, kemudian ada 3 sesi menembak, sikap berdiri, sikap tiarap, sikap duduk. Yang kalau 100 kan berarti 300 ya. Nah, rata-rata kita mahir menembak itu di atas 70 gitu. Gitu sih. Jadi sekitar 240. Iya, 240 skor. Jadi banyak banget ya pelatihan-pelatihan yang kalian dapatkan ya. Iya. Ketika mengikuti Komcat ini. Nah, suka dukanya apa sih? Kan banyak banget nih yang kalian laluin begitu kan. 3 bulan jauh dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman. Nah, itu gimana cara menghadapi itu? Oke. Terkait dengan suka duka, pertama terkait dengan sukanya terlebih dahulu. Nah, kita itu pendidikan militer yang selalu ditekankan oleh pelatih adalah kita harus ada 3 kuncinya. Semangat, dan semangat. Nah, di sana dari ketiga-tiga itu sebenarnya sama ya, semangat. Betul sekali. Karena apa? Ketika kita semangat, kita bakal menghilangkan rasa susah, rasa sedih kita selama pelatihan tersebut. Dan juga kita di sana setiap kali pergerakan, misalnya dari satu tempat ke tempat lain yang lain, kita harus baris rapi dan juga kita harus menyanyikan suatu lagu. Dan lagu itu ada banyak sekali, kita dilatihkan sekitar kurang lebih 30. Wow, banyak sekali. Dan Mas Imam dan Mas Triono hafal 30 lagunya itu? Iya, insya Allah hafal. Jadi sebenarnya ini tips juga nih Kak Disa nih, kalau kita tuh dapat info dari tentara di Kopassus. Jadi Bapak Tanjung nih ngasih tahu nih, beliau ini kan kemarin itu jadi bukan inspektur upacara, jadi MC. MC. Beliau itu suaranya itu menggelegar, kemudian
kencang, kemudian nggak serak, nggak apa gitu. Setiap kita gladi bersih, entah gladi kotor, itu suaranya sama gitu. Nah ternyata itu ada tipsnya, ada. Jadi setiap dia lari, jadi setiap tentara lari itu memang harus yang namanya mengeluarkan suara. Oh, jadi nggak hanya sekedar lari aja kan? Iya kan biasanya kita nih, apalagi aku gitu kan, kalau lagi jogging gitu lari, ya udah lari aja sambil denger musik, nggak ikut nyanyi. Jadi kalau kita digabungkan dengan bersuara, itu kita jadi jago ngatur nafas. Karena kan agak susah nih kita sambil lari sambil bersuara nih, nyanyi atau apa. Itu ternyata membantu kita untuk ngatur nafas kita gitu. Iya. Jadi ketika kita nanti terbiasa, kita mau nafas panjang atau kita mau mengeluarkan suara kencang itu nggak jadi terbiasa gitu. Wow, gitu. Keren Nah, banget. makanya ini yang diajarin sama pelatih-pelatih untuk kita, entah itu misalnya 100 meter atau cuma 50 meter kita berpindah tempat, itu kita pasti harus bersuara, bernyanyi. Entah itu kita jalan atau kita lari, kita harus nyanyi. Gitu. Dan nggak kerasa capek nggak sih, atau Justru ketika kita diam atau semua satu pasukan itu diam dari pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, lebih berasa capeknya? Kadang kita dibully, Kak. Oke, dibulinya tuh kayak gimana maksudnya? Bukan dibully, maksudnya diledekin gitu. Jadi katanya gini, sama kata pelatihnya, ini pasukan Komcat kok kayak tentara kalah perang gitu. Kalau kita nggak usah. Gitu. Oke, jadi tips dan trik yang sangat menarik ya sebenarnya. Itu sederhana tapi ternyata membuahkan hasil yang luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman bela negara yang ada di rumah, kalau misalkan kalian mau atur pernafasan, jadi kalau misalkan jogging itu bisa dipakai ya tips dan triknya. Jadi kita sambil mungkin bernyanyi atau berusaha untuk mengatur nafas demikian rupa begitu ya. Nah, dari beberapa pengalaman yang tadi sedikit dibagikan nih Mas Triono dan Mas Imam kepada kita semua nih, ada nggak sih satu kendala atau rintangan yang benar-benar kalian ngerasa kok kayak berat banget nih 3 bulan ini gitu? Mungkin dari Mas Triono dulu. Kendala yang paling berat pasti satu, yaitu kita dibatasi untuk berkomunikasi dengan keluarga. Karena alat komunikasi kita kumpulkan dan itu pun nanti dikasih hanya dalam kurun waktu 1 hari. Kita gitu. baru dikasih nanti malamnya besoknya dikumpulin lagi. Iya. Tapi itu setelah latihan sehari full ya, baru dikasih malamnya gitu maksudnya? Tidak. Jadi misalnya pas awal pendidikan kita dikumpulkan 3 minggu setelah pendidikan baru kita dikasih. Jadi dikasihnya juga 1 hari 1 malam. Kita bisa di hari Sabtu sampai hari Minggu. Nah setelah dari 3 minggu pertama itu kita diberikan HP itu di 1 minggu per 1 minggu. Jadi di hari Sabtu Minggu juga. Nanti Minggu malam ketika kita apel malam itu dikumpulin lagi. Kita nunggu lagi sampai Sabtu malam apel di hari malam Minggu itu nanti dibalikin lagi. Betul. Namun hal tersebut juga bukan suatu penghalang gitu ya. Semata-mata menghalangi kita, tapi juga supaya nanti ketika kita sesi materi itu jadi terfokus. Betul sekali. Jadi itu bukan walaupun memang itu berat karena mungkin kalian baru kan dalam situasi tersebut gitu. Tapi kan itu sebagai acuan supaya kalian bisa fokus ya dalam pendidikan militer ini. Nah, itu kan tadi kendala atau rintangan yang Mas Triono hadapi nih. Kalau Mas Imam apakah sama atau ada hal lain mungkin? Kalau dari saya sih sebenarnya sama aja ya. Karena kan komunikasi kita penting. Karena kan komunikasi kita sangat penting ya, apalagi komunikasi dengan keluarga dan kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang keluarga lah. Itu cuma di hari Minggu dan itu setiap minggu aja gitu. Itu yang membatasi kita jadi kayak kangen juga kan gitu. Kemudian juga di sana kita juga tidak diperbolehkan untuk izin pulang. Karena kan waktu prosesi kita Latsarmil itu memang COVID lagi gencar-gencarnya kayak. Jadi memang sebenarnya dikasih pulang kita nih, dikasih jadwal pulang di minggu ke-6. Cuma karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi akhirnya kita sama sekali di berarti total 12 minggu ya Mas ya? Betul. 12 minggu kita nggak ada jadwal pulang sama sekali. Wow, jadi benar-benar
hati kalian tuh kuat banget gitu, tapi ya lihatlah hasilnya tuh seperti Iya. ini gitu kan. Jadi maksudnya itu bukan sebuah rintangan apa-apa sebenarnya, karena ya supaya kita bisa berfokus sama satu Betul. titik begitu ya. Memang awal mungkin kita kaget karena pasti iya, karena kita kaget. nggak pernah gitu sebelumnya. Iya, benar, karena kita kaget, benar-benar kaget gimana kehidupan tentara, apalagi kehidupannya pendidikan tentara gitu. Ya alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu kan, terus juga kita banyak kenal teman-teman baru di sana gitu, dan juga banyak kenal pelatih, berbagai macam karakter pelatih di sana. Ya alhamdulillah kebentuklah karakter kita. Betul. Untuk mental kita kuat di sana. Betul. Gitu. Itu sih yang paling penting ya. Iya. Jadi walaupun itu hal baru, tapi itu adalah hal yang bisa membentuk jati diri kalian begitu ya, dan teman-teman yang sudah mengikuti Komcat ini. Nah, mungkin dari Mas Triyono dan juga Mas Imam boleh gitu ngasih ke kita harapannya untuk Kemhan sebagai penyelenggara, dan juga harapannya untuk UPN Veteran Jakarta ke depannya sebagai tempat bekerja dan juga tempat menimba ilmu. Oke, baik, terkait dengan harapannya. Pertama, terkait dengan program Komcat ini, saya harap untuk kedepannya tetap dilanjutkan. Karena apa? Di sini saya sendiri sebagai mahasiswa mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya dalam segi pengetahuan, tapi juga saya dapat ilmu terkait dengan kedisiplinan, baik itu disiplin waktu dan juga sikap. Kita di sana benar-benar didik harus disiplin. Kemudian juga saya harap untuk tahun depan itu bukan matra darat tapi matra laut. Jadi tiap tahun pergantian berbeda-beda matra. gitu ya. Betul. Dan juga saya harap teman-teman dari kampus UPN Veteran Jakarta dapat mendaftarkan diri secara sukarela tentunya, Bukan tanpa ada paksaan, betul. Karena kalian atau rekan-rekan semua atau kawan-kawan semua pasti nanti dapat ilmu dan juga manfaat yang sangat luar biasa ketika ikut dalam program Komcat ini. Betul sekali. Nah, itu. Mungkin dari masih ada tambahan dari Mas Triyono? Sudah udah? cukup. Oke, dari Mas Imam silakan. Dari saya mungkin lebih ke teman-teman yang bekerja kali ya, teman-teman yang bekerja. Jadi pengalaman yang saya dapat ini di sana itu banyak banget yang lebih ngena itu dari sisi keloyalitasan ya. Jadi benar-benar di sana itu kita harus dengerin apa kata pimpinan. Apalagi tentara itu 5 menit pun bisa berubah perintahnya. Jadi satu misalnya ada yang bilang ini, ternyata langsung berubah, dan kita memang harus ikutin itu gitu, tanpa ada paksaan atau ada dongkolan sekalipun dongkol kita memang harus ikut kata perintah. Tapi ya. Karena memang kita udah terbiasa dan ini pasti langsung kita ikutin gitu. Jadi keloyalitasan itu sangat dijunjung kalau di tentara, dan itu yang saya rasain. Dan kalau untuk dari segi kita untuk yang bekerja, pasti keloyalitasan itu sangat dibutuhkan gitu kan untuk ini. Jadi buat teman-teman yang bekerja, yang ingin mencari pekerjaan, ilmu kedisiplinan, ilmu tentang keloyalitasan itu di dalam Latsarmil komponen cadangan itu sangat penting. Iya. Dan sebenarnya bukan hanya di pendidikan militer aja ya, kedisiplinan, keloyalitasan itu juga di semua kehidupan begitu. Mau kerja dimanapun, instansi manapun, keloyalitasan dan kedisiplinan itu harus nomor 1 sih memang. Nah, memang itu. Tapi plusnya itu di komponen cadangan ini, karena kita kan langsung dilatih dengan tentara ya, yang kedisiplinannya sama keloyalitasannya itu sangat-sangat tinggi. Sangat terasa ya jadinya buat teman-teman semua. Jadi benar-benar berguna nih buat teman-teman gitu. Wow. Itu sih Kak. Keren, boleh tepuk tangannya teman-teman bela negara yang ada di rumah. Kita tadi sudah bincang-bincang santai nih dengan 2 teman kita, ada Mas Imam dan juga Mas Triyono, yang sudah membagikan sedikit cerita-ceritanya, cerita manisnya, dan juga ada sedikit mungkin cerita sedih begitu ya ketika mengikuti pendidikan militer ini. Semoga apa-apa yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Imam dan juga Mas Triyono bisa diambil baiknya oleh teman-teman bela negara dimanapun kalian berada. Mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, ada nggak satu yel-yel lagi selain yang tadi? Atau boleh yang tadi juga nggak apa-apa sih? Nyanyi aja gimana, Tri? Nyanyi? Nyanyi jangan 1 jam ya Mas ya? Apa, Tri? Boleh mau nyanyi, tapi
Oh, Berapa ini aja durasi? Mars komponen cadangan. Oke, Mars. Boleh, boleh, Gimana? boleh. 1, 2, 3, 4. Maju serentak berbakti pada negara, komponen cadangan kita, bahu membahu membangun negeri tercinta, Indonesia Jaya. Bulatkan tekadmu demi Ibu Pertiwi, patriot sejati. Bersama rakyat bersinergi, satu tekad dalam hati. Kuat, tangguh, dan berwibawa, satu dalam jiwa. Komponen cadangan kita untuk Indonesia. Dah, itu aja. Ada satu Wow, bait lagi. keren. Oh, ada satu bait lagi ya sebenarnya. Tapi keren loh. Kalian bisa hafal dan katanya tadi ada 30 lagu ya. Lebih. Wow, lebih ya, lebih dari 30 lagu. Oke, mungkin sebelum kita tutup tadi kan sudah ditutup dengan Mars dari Komcat ya. Betul. Iya. Itu sudah sangat keren banget dan mungkin satu lagi ya sebelum kita benar-benar tutup secara resmi nih bincang-bincang santai kita pada hari ini. Oke, Kak. Mungkin bisa ajakan untuk teman-teman bela negara untuk mengikuti Komcat di batch selanjutnya. Oke, baik. Untuk teman-teman bela negara, khususnya di UPN Veteran Jakarta, saya harap rekan-rekan semua dapat mendaftarkan diri ke dalam pelatihan dasar militer komponen cadangan yang tahun depan adalah Matra Laut. Teman-teman semua pasti akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya, terutama nanti dapat sertifikat juga yaitu mahir menembak. Nanti ada dibagi menjadi dua, ada hirbak dasar dan juga hirbak pratama, dan ini pratama itu setingkat dengan TNI pada umumnya, seperti itu. Wah, boleh Mas Imam? Pokoknya semangat buat teman-teman kawan-kawan bela negara. Kami tunggu kalian di tahun depan untuk mendaftar. Karena tidak menutup kemungkinan juga buat kita-kita nih jadi pelatih di sana dan membantu kalian semua untuk mengikuti pelatihan dasar militer. Siap. Dan alhamdulillahnya kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan ternyata ada rencana bahwa di UPN sendiri akan membangun sebuah kesekretariatan komponen cadangan yang akan membantu menginformasikan ke teman-teman semua untuk mengikuti pelatihan dasar militer selanjutnya gitu. Mungkin itu, Kak. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas waktunya dan juga kehadirannya di sini ya, Mas Imam dan juga Mas Iya, Triyono. sama-sama, Kak Disa. Sehat-sehat selalu dimanapun Iya, Mas berada. sama-sama. Amin. Terima kasih. Baiklah teman-teman bela negara, tidak terasa kita sudah ke penghujung acara. Kita sudah berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari pendidikan militer, yaitu komponen cadangan yang sudah mereka ikuti. Semoga apa-apa yang tadi sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diambil baiknya oleh teman-teman semua. Saya Disa Prihantini Kusuma, Humas UPN Veteran Jakarta. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.